Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan kesehatan di situasi pandemi ini. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai penyakit jantung koroner. Ya. Jadi ini yang kita pelajari hari ini. Ya, outline kita adalah belajar mengingat kembali anatomy of coronary artery, kemudian coronary artery disease, bagaimana proses terjadinya arteriosklerosis dari aterosklerosis ini, kemudian progression of coronary artery disease menjadi infarct miokard akut, kemudian bagaimana cara mendiagnosis ya IMA itu, kemudian bagaimana treatmentnya. Oke. Baik, jadi prevalensinya ini di Amerika kejadian infarct miokard akut lebih dari 1 juta per tahun. Ya. Jadi 200.000 sampai dengan 300.000 pasien IMA meninggal sebelum sampai di rumah sakit. Kejadiannya begitu. Ya, kemudian total warga negara Amerika mengalami IMA setiap 29 detik dan meninggal setiap menitnya. Ada satu warga negara Amerika itu yang meninggal setiap menitnya. Nah, bagaimana di Indonesia? Ya, jadi tahun 2008 ya, jadi PJN harapan kita 7 pasien ACS ya 50-60% mengalami infark miokard akut. Ya, jadi dan juga 10% yang sekarang ini sudah terjadi pada usia yang kurang dari 40 tahun. Jadi banyak-banyak orang-orang yang usia dari kurang dari 40 tahun sudah mengalami serangan jantung. Nah ini ya, jadi juga penyebab kematian nomor 2 di IGD Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Oke, kita ulangi lagi, kita review ya. Jadi coronary arteries ya. Jadi coronary arteries brain of the base of aorta. Ya, jadi fungsinya adalah apa? Supply blood ya, memvaskularisasi to the electrical conduction system and myocardium. Jadi coronary artery ini berfungsi untuk apa? Sebagai jalan ya, untuk mensuplai otot pada daerah jantung. Ya, ada beberapa, ini ada right coronary artery, ada left coronary artery, dan circumflexa. Nah, jadi kalau misalnya ada sumbatan di sini berarti bawahnya tidak mendapatkan supply. Ya. Oke, itu aterosklerosis. Ya. Disease of cardiovascular system affecting vascular walls. Jadi penyakit kardiovaskular pada pembuluh darah. Ya, jadi ini bisa menyebabkan sumbatan yang secara total maupun pada elemen pembuluh darah maupun sebagian. Jadi main component are endothelial dysfunction. Jadi biasanya aterosklerosis itu diawali dengan disfungsi endotelial. Jadi lapisan pembuluh darah yang paling dalam. Kemudian diikuti dengan lipid deposition. Ya, jadi deposit lipid ya, atau lemak. Kemudian diikuti dengan inflammatory reaction in the vascular wall. Jadi di dalam dinding pembuluh darah. Oke, ini ada beberapa faktor risiko ya. Faktor risiko cardiovascular disease. Jadi ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, jadi yang bisa dimodifikasi terkait dengan apa? Smoking, dyslipidemia, ya, peningkatan LDL, penurunan HDL, ya, kemudian peningkatan trigliserida, kemudian peningkatan tekanan darah, diabetes, obesity, ya, faktor diet, ya, thrombogenetic faktor, lack of exercise, ya, kurang latihan fisik, ya, kemudian excess alcohol consumption dan stres. Ya, ini adalah yang faktor yang bisa dimodifikasi. Ya, kalau misalnya tidak ingin kena penyakit kardiovaskular, maka ini yang bisa dihindari atau diminimalkan. Nah, kemudian yang tidak bisa dirubah atau non modifiable ini adalah personal history of
cardiovascular disease, family history ya, atau riwayat keluarganya dengan cardiovascular disease, umur ya. Jadi umur yang lebih dari 40 tahun lebih berisiko gitu ya. Kemudian gender ya, jenis kelamin. Oke, itu adalah faktor risiko cardiovascular disease. Kita lihat ini ya hasil penelitiannya. Jadi orang yang dengan hipertensi dengan systolic blood pressure 195 itu risikonya 3 kali lebih besar ya, daripada yang normal tensi. Ya. Kemudian orang yang merokok risikonya adalah 1,6 lebih besar ya, untuk terkena penyakit jantung koroner atau penyakit kardiovaskuler. Kemudian yang serum kolesterol levelnya 85 milimol ya, yang LDL-nya ya, kalau yang HDL-nya 8,5, yang LDL-nya 330, maka risikonya adalah 4 kali lebih besar. Nah, kalau satu pasien dia mempunyai riwayat hipertensi, ya merokok, ya serum kolesterolnya, LDL-nya sekian, HDL-nya sekian, maka risikonya adalah 16 kali lebih besar untuk terkena penyakit jantung koroner. Oke, dengan mengontrol faktor risiko akan menurunkan penyakit jantung koroner dan acute myocardial infarction. Jadi yang bisa dikontrol adalah yang apa? Yang modifikasi, yang ini yang bisa dikontrol berarti. Ya. Oke. Selanjutnya ya, jadi kita the development of atherosclerosis. Ya. Jadi kunci eventnya adalah pada damage, ya saya ulangi lagi, pada damage to the endothelium. Jadi lapisan yang paling dalam pada pembuluh darah. Ya, ini bisa disebabkan, kerusakan ini bisa disebabkan karena excess of lipoprotein, ya, dislipidemia tadi, ya, peningkatan LDL, penurunan HDL, peningkatan trigliserida, kemudian hipertensi, diabetes, component of cigarette smoke. Ini adalah faktor risiko yang disebutkan yang mayor. Ya. Kemudian endothelium become more permeable to the lipoprotein, sehingga apa terjadi? Deposit lemak. Ya, yang awalnya endothelium ini tidak bisa ditembus oleh lipid ya, karena dirubah fungsinya oleh faktor risiko ini, maka endothelium become more permeable to lipoprotein. Kemudian lipoprotein move below to the endothelial layer, jadi masuk ke dalamnya, yaitu intima. Jadi lapisannya itu kan ada endothelium, ada intima, tunika intima, ya, tunika media dan tunika eksterna. Kemudian ini endothelium jadi loss of its cell repair quality-nya, sehingga terjadi inflammatory cell dalam dinding pembuluh darah. Oke, seperti ini gambarannya ya. Oke, jadi ini normalnya begini, arteri, lumen arteri yang normal adalah begini. Ya, endothelium tidak bisa ditembus awalnya. Ya. Kemudian ini sudah terjadi ateroma, ya, awal-awal ateroma. Kemudian yang di paling akhir ini adalah sudah keluar, sudah membentuk plak. Ya. Oke, ya, jadi ini atherosclerosis, akut coronary syndrome, ini sudah mengalami chest pain di level ini yang sampai 5. Ini kalau yang masih stabil seperti ini, biasanya pasien nyeri ketika melakukan aktivitas dan akan berhenti nyerinya ketika aktivitasnya dihentikan. Ini sudah mengalami chest pain atau ischemic discomfort. Oke, jadi plak ruptur toward occlusion, jadi akan menyumbat arteri, lumen arteri yang lebih kecil di bawahnya. Kita lihat ini. Jadi awalnya aterosklerosis terjadi di sini, daerah proksimal, tetapi ketika terjadi ruptur maka akan terbawa aliran darah dan menyumbat arteri yang lebih kecil. Ya. Sehingga kalau sudah seperti ini, sudah ruptur, sudah menyumbat seperti ini, maka dengan istirahat pun nyerinya tidak akan berkurang. Ya. Dan ini akan merusak area di sekitarnya. Ototnya akan mengalami iskemia, kemudian dilanjutkan dengan infrak. Oke, jadi spektrum ACS ya, acute coronary syndrome itu ada unstable angina pectoris, EKG normal, troponinnya belum meningkat ya.
kemudian acute non-ST elevation myocardial infarction non-STEMI, EKG-nya normal, atau ST segmen depresi, atau T inversi terbalik, T-nya, troponinnya sudah hasil pemeriksaan enzim jantung, troponin T dan I-nya sudah positif. Kemudian yang ketiga adalah acute ST elevation myocardial infarction STEMI. Ya, jadi EKG-nya sudah ST elevasi, troponin T dan I-nya sudah meningkat atau positif. Jadi ini secara algoritmanya, ya. Sehingga yang angina pectoris stabil itu tidak masuk ya, karena nyeri muncul ketika aktivitas. Ya, kalau yang sindrom ya akut koronari ini, ya, koroner akut ini atau acute coronary syndrome ini, nah, tiga ini. Unstable angina, non-STEMI, sama STEMI. Oke, karakteristik nyeri dada ya. Yang pertama, sifatnya berat, tertindih, ya. Jadi bisa terasa panas sekali, seperti masuk angin, sesak, seperti mah gitu ya. Lokasinya biasanya di dada kiri atau tengah, tidak bisa ditunjuk karena menyebar ya. Ini sifatnya. Penjalarannya bisa ke bahu, lengan, leher, dagu, belakang, epigastrium. Ya. Lamanya bisa 5-30 menit saja. Ya, jadi tidak berhari-hari, ya apalagi berbulan-bulan begitu ya. Kalau berhari-hari, berbulan-bulan bisa dipastikan itu bukan angina ya. Ya, nyeri yang dari sumber dan bukan angina. Pencetusnya bisa aktivitas, stres ataupun dingin. Dan ini bisa berkurang dengan nitrat ya, atau nitrogliserin atau istirahat ya. Yang tidak khas adalah bisa pingsan, kejang, tanda yang tidak khas ya, pingsan, kejang, tidak sadar atau berdebar. Oke, ini adalah ciri-ciri yang stable angina, ya, angina pectoris yang stabil dan angina pectoris yang tidak stabil. Kalau yang stabil itu tidak ada kerusakan substansial dalam gejala selama beberapa minggu. Plak aterosklerotik, ini kuncinya. Plak aterosklerotiknya masih stabil, belum ruptur. Ya, nyeri timbul akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan dan suplai oksigen. Jadi kebutuhan dengan demand dan suplai tidak seimbang. Sehingga ketika kita aktivitas itu kebutuhannya meningkat, ya, dan suplainya tetap, sehingga tidak seimbang, sehingga timbul nyeri dada. Akan tetapi yang unstable angina itu gejala memburuk secara tiba-tiba, plak aterosklerotiknya tidak stabil, ya, nyeri timbul bukan karena peningkatan kebutuhan oksigen, tapi karena memang sudah sumbatan total. Ya, sehingga dengan istirahat itu nyerinya tidak berkurang. Ini beberapa klasifikasi angina pectoris. Ya. Jadi kalau yang kelas 1 itu aktivitas sehari-hari tidak timbul angina, tidak nyeri dada. Yang level 2 ini pembatasan ringan, aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, aktivitas sehari-hari sangat terbatas. Yang keempat, tidak mampu melakukan aktivitas fisik dan angina timbul bahkan saat istirahat. Yang keempat. Oke, hati-hati dengan angina ekuivalen, ya, jadi yang tidak khas begitu ya. Pada dyspnea, pada orang dengan DM karena sudah neuropati sehingga tidak mengalami gejala nyeri. Ya. Ada wanita pada manula postoperatif. Ya. Didapatkan 5% dari ACS. Jadi total keseluruhan ada 5% yang angina ekuivalen. Dan hati-hati, biasanya 2% itu dipulangkan ternyata ACS. Ya. Non angina pain ya, cirinya. Jadi tadi kan sudah kita bahas angina pain. Sekarang lawannya non angina pain. Ya. Jadi hanya terasa pada sebagian kecil dada saja. Kiri atau kanan bisa ditunjuk. Kebalikannya kalau angina pain tidak bisa ditunjuk dan lokasinya berada di tengah-tengah dada atau sebelah kiri. Ya. Berakhir berjam-jam sampai berhari-hari. Nah, berbeda dengan angina pain. Kalau angina pain adalah 5-30 menit saja. Biasanya tidak berkurang dengan nitrogliserin. Kalau angina pain berkurang dengan nitrogliserin. Mungkin dicetuskan oleh debaran. Nah, ini diagnosisnya. Jadi kriteria diagnosis untuk myocardial infarction ini ditegakkan minimal 2.
dari kriteria ini. Apa itu yang pertama gejala nyeri dada? Ya iskemik. Ya kita harus kaji betul-betul apakah ini nyerinya karena angina atau tidak. Nah, kalau positif berarti ini bisa membantu menegakkan diagnosis. Nah, kemudian yang kedua adalah perubahan EKG. Kemudian yang ketiga adalah kenaikan penurunan troponin T dan I. Biasanya dua saja, yang nyeri khas angina ya karena iskemik atau perubahan pada EKG. Nah, kalau misalnya penurunan troponin ini kan kenaikan troponin T dan ini kan menunggu hasil laboratorium dan biasanya di awal-awal injury itu belum meningkat sehingga hasil pemeriksaannya bisa negatif. Kita lihat ya clinical data EKG secepat mungkin 10 menit setelah pasien tiba, diulang apabila meragukan adanya kenaikan ya, ST segmen elevasi, bandingkan dengan EKG sebelumnya, pasang monitor EKG. Jadi ini untuk yang unstable angina pectoris ya atau acute ya, non-STEMI ya. Ya jadi cirinya di sini adalah kalau pada pasien dengan non-STEMI adalah terjadinya ST segmen depresi. Ya. Dulu kita belajar di EKG itu normalnya ST segmen adalah garisnya isoelektris harusnya lurus dengan ini. Kalau ke bawah disebut ST segmen depresi. Nah ini cirinya. Dan yang kedua harusnya gelombang T ini kan melengkung ke atas. Nah pada pasien yang mengalami non-STEMI ya, itu terjadi inverted ya atau terbalik gelombangnya. Ini acute non-STEMI. Jadi ada beberapa ini di lead 1 itu ya ST segmen depresi. Ini contoh-contoh ini lengkap ya 1 2 3 ya AVR AVL AVF V1 sampai dengan V6 ya. Kemudian yang STEMI berarti cirinya adalah adanya ST segmen elevasi. Kita lihat ini ada ST segmen elevasi meningkat ya. Oke, jadi ini diagnosis untuk yang enzim jantung ya bisa troponin T yang lebih spesifik ya, atau juga menggunakan CKMB yang kurang spesifik sebenarnya untuk pemeriksaan pada penyakit jantung koroner. Jadi positif bila CKMB lebih dari 5%, mulai meningkat 4-6 jam sudah injury, dan mencapai puncaknya 24 jam, tetap meningkat 36-40 jam. Peningkatan CKMB mempunyai hubungan erat dengan mortalitas. Artinya semakin tinggi CKMB-nya, semakin peluang untuk risiko mortalitasnya semakin tinggi. Dan positif palsu disebabkan karena olahraga yang keras atau pasien dengan DM. Oke, nah yang ini yang troponin T dan ini adalah yang very specific ya, detect myocardial necrosis, more sensitive than CK, begin to rise ya 4-8 jam ya after injury ya remain elevated 7-10 hari. Ya, jadi ini untuk provide prognosis information. Oke. Jadi untuk mendiagnosis pasien itu adalah dengan cara apa? Dengan cara 3 tadi itu, karakteristik nyeri dada angina, kemudian EKG, kemudian apa namanya enzim jantung, troponin T dan I atau CKMB. Sedangkan untuk pemeriksaan fisik ini tidak pasti ya. Jadi bisa jadi pasien dengan akut coronary syndrome, penyakit jantung koroner itu bisa sadar, datang ke rumah sakit bisa sadar sampai dengan koma. Begitu tekanan darahnya sama ya, bisa hipertensi, bisa normal, bisa hipotensi. Ya. Heart rate-nya juga bisa reguler, irregular, bradikardia atau tadikardia atau bahkan tidak ada nadi. RR-nya ini bisa tadi penuh atau apnu. Jantungnya bisa reguler, ya, irregular, ada murmur, bisa ada galop juga. Bagaimana dengan parunya? Bisa normal, bisa juga ada suara rales, ada wheezing, dan ekstremitasnya bisa dingin, hangat, atau ada edema. Jadi tidak tentu ya, tidak pasti ya, tidak ada spesifik ya, tidak ada ciri khas pada pasien dengan penyakit jantung koroner. Yang khas adalah karakteristik nyeri dada, pemeriksaan enzim jantung, troponin TI, dan pemeriksaan EKG.
Ya, ini ya, jadi tadi untuk menegakkan diagnosa minimal 2 tadi itu gejala iskemik, ya nyeri dada karena iskemik, angina, ya perubahan EKG, kenaikan atau penurunan troponin T atau I. Nah, bagaimana manajemennya? Jadi cepat, ya time responsif, obati penyebab, buka sumbatan yang pertama ini. Terlambat fatal, ya. Jadi monitor ketat tanda-tanda sejak awal. Dan antisipasi dini, tanda-tanda perburukan dan komplikasi. Ya, jadi ini terawal ACS-nya. Jadi atasi dulu keadaan kegawatannya, bisa asistul, ya, apneu, shock, lung edema, gagal jantung, dan lain-lain. Ya, terapi perfusi bisa menggunakan PCI, fibrinolitik, heparin, anti iskemik, ya. Turunkan oksigen demand, ya, jadi dengan cara bed rest total dan pendekatan psikologis. Kemudian juga terapi pemberatnya, komorbidnya. Biasanya pasien-pasien akut coronary syndrome ini dengan penyakit pemberat, ya, karena ada faktor risikonya, misalnya dengan hipertensi dan diabetes. Oke, intervensi keperawatannya adalah begini, turunkan kebutuhan dan beban jantung. Misalnya dengan istirahat fisik dan mental. Kondisi yang hangat, tenang, rasa aman, pemilihan diet yang tepat, pasang NGT penting. Ya, atau bantuan makanan. Dilarang mengejan, ya. Atasi juga dengan atasi febrisnya, demamnya diatasi. Rasa sakit dan sesak, ya. Kemudian bantu fungsi jantung dengan inotropik, ya, dan meningkatkan kekuatan jantung, pompa jantungnya ditingkatkan, dan anti iskemik. Ini tentunya kolaborasi. Kemudian atasi komorbid, sekali lagi atasi komorbid atau komplikasi seperti hipertensi, DM, infeksi, gagal jantung, gangguan ginjal. Atasi kekurangan atau kelebihan cairan seperti kalori, oksigen, pH, dan elektrolit. Ya, ini treatment STEMI-nya. Ya, berapa treatment ini, ya, pemisahan cincin. Ya, ini prosedurnya. Jadi ini, ya, jadi saya kira mencegah itu lebih baik daripada mengobati, sehingga untuk pencegahannya adalah lifestyle modification, ya, dietnya, ya, exercise, ya, smoking cessation, healthcare maintenance, ya, rutin screening, berat badan, blood pressure, lipid, dan glukosa. Terima kasih. Ya, seperti biasa kalau misalnya ada adik kurang jelas, kurang paham, bisa disampaikan di WA Group atau Google Classroom. Silakan bertanya. Ada hal yang kita diskusikan, silakan di Google Classroom atau WA Group. Sekian dari saya. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.